Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan data jumlah penumpang kereta api di Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2018 yang terdiri dari Amara Belisia dengan NIM 108191005, Deborah Marsolina dengan NIM 1081920, Owen Nathanael Harry dengan NIM 1081923, Ferdinand Gratius Budi Satya dengan NIM 108 19041, dan Brian Lauren Harmanto dengan NIM 108 19051. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil pengolahan data tentang data jumlah penumpang kereta api di Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2018 yang diambil dari situs Badan Pusat. Pertama-tama, kita membuat seluruh data menjadi sebuah grafik. Pada grafik tersebut dapat dilihat secara visual bahwa data sedikit memiliki tren naik, yang artinya data tidak stasioner. Tetapi, hipotesis tersebut akan dibuktikan melalui ADF test. Berdasarkan ADF test, didapatkan p-value sebesar 0,6393. Pada kasus ini, hipotesis 0 merupakan data tidak stasioner, dan hipotesis tandingannya merupakan data stasioner. Karena p-value yang bernilai 0,6393 lebih besar daripada alfa yang bernilai 0,05, maka hipotesis 0 tidak ditolak, sehingga dapat dikatakan data tidak stasioner. Sekarang, kita akan mengecek efek musiman dari data. Grafik di sebelah kiri menggambarkan plot data seasonal setiap tahunnya. Sementara, grafik di sebelah kanan adalah plot per subseries. Garis biru pada grafik merepresentasikan rataan dari observasi pada setiap musimnya. Dari kedua grafik, terlihat bahwa data memiliki efek musiman dengan periode 12. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa data belum stasioner. Maka, kita perlu melakukan diferensiasi pada data. Setelah dilakukan diferensiasi, dari plot data dapat dilihat bahwa data sudah stasioner, tetapi masih terlihat efek musiman dengan periode 12. Oleh karena itu, perlu dilakukan diferensiasi musiman untuk menghilangkan efek musiman pada data. Dari plot data hasil diferensiasi musiman, terlihat bahwa data sudah stasioner dan variansinya juga sudah cukup konstan. Efek musiman juga sudah tidak terlihat. Maka selanjutnya akan dibuktikan kestasioneran data musiman. Untuk membuktikan kestasioneran data, akan dilakukan ADF test dengan hipotesis 0 bahwa data tidak stasioner. Setelah dilakukan ADF test, diperoleh nilai p-value sebesar 0,01. Karena p-value lebih kecil dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, data stasioner. Sekarang kita akan melihat plot ACF dan PACF dari data hasil diferensiasi gabungan. Dari plot ACF, kita dapat melihat bahwa pada log ke-1, 10, 11, dan 12, nilai ACF-nya melebihi batas signifikansi. Kemudian dari plot PACF, kita juga dapat melihat bahwa pada log ke-1, 10, dan 12, nilai PACF-nya melebihi batas signifikansi. Sekarang kita akan melakukan penentuan atau identifikasi model. Ada 4 model yang mungkin, yaitu model pertama, auto-arima data original sebelum dilakukan diferensiasi dan tidak memperhitungkan efek musiman. Kita akan mendapatkan model ARIMA 312. Kemudian model berikutnya adalah auto-arima dari data yang sudah didiferensiasikan satu kali, namun kita belum melihat efek musiman. Maka kita akan memperoleh model ARIMA 302 atau model ARMA 32. Model berikutnya yang mungkin adalah model data musiman, yaitu model dari data hasil diferensiasi biasa satu kali dan diferensiasi musiman satu kali. Maka setelah melakukan auto-arima, kita akan mendapatkan model ARIMA 212, 011, 12. Model berikutnya adalah model berdasarkan plot ACF dan PACF. Pertama kita lihat dulu plot PACF. Kita tahu bahwa
nilai PACF-nya pada log ke-1 dan 12 melewati batas signifikansi, sehingga P kecil sama dengan 1 dan P besar sama dengan 1. Kemudian kita lihat plot ACF, kita tahu bahwa nilai ACF pada log ke-1 dan 12 melewati batas signifikansi, sehingga Q kecil sama dengan 1 dan Q besar sama dengan 1. Kita juga telah melakukan diferensiasi biasa dan diferensiasi musiman masing-masing 1 kali, sehingga D kecil sama dengan 1 dan D besar sama dengan 1. Kita juga memiliki data dengan efek musiman dengan periode 12, sehingga S sama dengan 12. Jadi kesimpulannya adalah model ini adalah ARIMA 111, 11112. Selanjutnya kita akan memilih model terbaik dari 4 model yang sudah kita bahas sebelumnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membandingkan nilai AIC dari masing-masing model. Model dengan AIC terkecil adalah model yang terbaik. Kita lihat nilai AIC model 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut sebesar 2051,95, 2051,94, 1777,74, dan 1782,77. Maka nilai AIC terkecil dimiliki oleh model 3, yaitu model ARIMA 212, 01112. Setelah menentukan model, akan dilakukan uji heteroskedastik. Suatu daerah waktu dikatakan heteroskedastik jika variasinya berubah-ubah sepanjang waktu. Melalui ACT-test, kita dapat mengetahui apakah data yang kita miliki mengandung efek heteroskedastik atau tidak. Dengan hipotesis 0, tidak adanya efek heteroskedastik, dan hipotesis yang dengan adanya efek heteroskedastik. Dari hasil ACT-test diperoleh p-value sama dengan 0,3731 yang lebih dari alfa sama dengan 0,5, artinya H0 tidak tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mempunyai efek heteroskedastik. Setelah diperiksa bahwa data tidak memiliki uji efek heteroskedastik, maka dilakukan uji diagnostik. Yang pertama akan diperiksa apakah rata-rata dan variansi residual normal. Dari plot di sebelah kiri terlihat bahwa plot residual memiliki rata-rata 0 dan variansi cukup konstan. Kemudian diperiksa kenormalan residual. Dari plot Kiki norm dapat dilihat bahwa titik-titiknya mendekati garis kenormalan. Dan dari histogram residual model dapat dikatakan bahwa histogram tersebut berdistribusi normal. Melalui Shapiro-Wilk test diperoleh p-value sama dengan 0,0394 yang lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, yang artinya bahwa H0 itu ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Yang ketiga, diperiksa kesalingbebasan residual. Yang hal ini dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, ditinjau dari uji Ewing-Box. Pada uji Ewing-Box, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis 0, yaitu residual saling bebas, dan hipotesis sandingan H1, residual tidak saling bebas. Diperoleh p-value sama dengan 0,8059 yang lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05, yang artinya H0 tidak ditolak. Maka residual saling bebas. Yang kedua, tinjau dari plot ACF residual. Nilai korelasi residual pada setiap leg berada pada batas signifikansi, yang artinya residual saling bebas. Setelah dilakukan uji diagnostik, diperoleh bahwa model kami sudah cukup sesuai dan memang merupakan model terbaik dari data yang kami beli. Selanjutnya dilakukan forecasting sekaligus perbandingan terhadap data aslinya. Kebetulan data yang kami pakai itu hanya mencapai tahun 2018 saja, sehingga dapat digunakan data asli di tahun 2019 sebagai perbandingan terhadap forecast model yang sudah dibuat. Grafik sebelah kiri menunjukkan hasil forecasting dari model ketiga yang kami pilih, yaitu seasonal ARIMA 212 dengan order seasonalnya 011 seasonal 12. Kita peroleh daerah forecast sesuai dengan daerah warna biru tua dan biru muda. Kemudian daerah itu kami expand dibandingkan dengan data aslinya seperti yang tertera pada grafik sebelah kanan. Titik merah atau garis yang dihubungkan oleh warna merah itu merupakan grafik jumlah penumpang yang merupakan data asli, yaitu data dari bulan Januari sampai Desember tahun 2019. Sementara garis birunya adalah hasil forecasting yang dibuat berdasarkan model yang sudah dibuat. Didapati bahwa hasilnya memang tidak terpaut jauh, dan menunjukkan pola tren yang hampir sama dengan data aslinya.
yang menunjukkan bahwa model cukup stabil dan cukup sesuai. Meskipun memang didapati bahwa dari hasil forecasting ternyata hasil itu memang sedikit lebih fluktuatif atau sedikit lebih besar daripada realisasi dari grafik jumlah penumpang di tahun 2019. Untuk model ini sendiri, setelah ditelusuri lebih lanjut, memang hanya akan bisa dipakai untuk data sampai tahun 2019 saja. Mengingat tahun 2020 sudah terjadi pandemi COVID-19, sehingga mungkin faktor eksternal atau faktor luar lainnya itu akan mengganggu terhadap model, sehingga tidak dianjurkan untuk pemakaian di kala pandemi. Tapi secara AIC dan secara MAPE, dibandingkan 3 model lainnya yang sudah dibandingkan sebelumnya, didapati bahwa model ini memang memberikan hasil model yang lebih baik. Walaupun memang jika kita kilas balik sebelumnya lalu dibandingkan dengan model 4, memang model 4 memiliki secara parsimoni memiliki parameter yang lebih sedikit. Namun jika kita tinjau dengan AIC dan MAPE-nya akan berbeda jauh sehingga memang model 3 ini yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa tahun 2009 sampai 2018. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.